Memasuki tahun ini bersama dengan iman, dengan tuntunan firman dan roh-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang ada di depan kami, boleh lebih gelap, boleh lebih buruk, tapi bersama Engkau kami menjadi saksi yang berkemenangan. Dan kami menjadi bintang-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Zig Ziglar mengatakan, the new year doesn't change you, but your decision. The new year doesn't change your life, your decisions do. Saya dengarkan khotbah, beberapa khotbah, tahun 2026 lebih baik dari 2025. Hamba-hamba Tuhan mengatakan, the best is still yet to come. Saudara hati-hati, firman Tuhan dia mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas akan tiba masa yang sukar. Karena itu tahun 2025 saya sebut the year of preparation. Hidup ini adalah bukan perjalanan, amen. Kita mau belajar di seseorang yang akan melakukan perjalanan yang sangat berbahaya. Cyrus the Great, Raja Kores Agung dari Persia, digerakkan Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel dan membiayai untuk pembangunan Bait Allah. Mereka membawa national treasure yang dirampas oleh Nebukadnezar lewat jenderalnya Nebuzaradan, kemudian sampai ke Persia, terus turun sampai Kores, dari Media Persia sampai Persia. Dan itu tentu saja nilainya sangat tinggi, ditambah biaya daripada Kores. Dan apa yang dia lakukan, dia tidak minta tentara dari raja. Dia tidak mengandalkan manusia, sekalipun Kores punya tentara yang sangat hebat. Kalau dia ngomong saja pasti diberikan. Tapi ini yang dia katakan, di dalam Esra pasal yang ke-8, ini yang dia lakukan dan saudara saya harus lakukan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahava. Ahava atau Ahava itu artinya love. Amen. Ahava artinya apa? Sungai kasih. Siapa sungai kasih itu? Roh Kudus. Dia mengalir tidak akan berhenti. Dan apa yang dia lakukan? Aku memaklumkan puasa. Perjalanan jauh tapi malah puasa. Perjalanan sulit, bahaya, malah puasa. Kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. To seek from Him the right way. Katakan the right way. Sebab jalan aman belum tentu aman. Jalan iman baru aman. Beritahu kiri kanan, jalan iman baru aman. Haleluya. Bagi siapa? Anak-anak kami dan segala harta benda kami. 2026 ini pasti lebih banyak ancaman. Karena saudara tidak memperhatikan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Saya sedih ketika dikata 2026 akan lebih baik. Saya buat pernyataan. The world is getting darker. Dunia ini akan lebih gelap, bahkan gelap saudaraku. Tetapi gereja Yesus Kristus, perwakilan kerajaan Kristus akan makin gilang gemilang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Makin gelap makin terang saudaraku. Iya kan? Makin gelap makin terang. Saudara, kalau orang berkata Indonesia gelap, saya bilang a time to shine. Waktu untuk bersinar. Kalau itu puasa 21 hari ini, saudara, adalah untuk merendahkan diri dan meminta pertolongan penyertaan Tuhan. Sebab ayat berikutnya menjelaskan, aku malu. Malu apa? Minta tolong pada raja. Saya seorang pemimpin itu harus lebih mengandalkan kerajaan Allah daripada kerajaan Romawi ataupun Kores. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia menghadapi satu perkara, dia tidak bilang aku warga negara Roma. Dia tidak perlu dia digebukin, sebab dia tahu dari kerajaan Roma pasti bela bangsanya sendiri. Tapi dia mengandalkan kepada kerajaan Allah. Amen. Malu minta tentara orang berkuda, ya. Sebab dia sebenarnya tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia.
Tahun 2026 akan banyak halangan dan sebagainya. Tapi jangan takut. Namanya Immanuel. Amin. Namanya Immanuel. Immanuel itu apa? God with us. Dan perjanjian lama cuma Allah menyertai. Perjanjian baru Allah di dalam kita. Tuhan yang lebih dekat dari baju dalam kita. His name is Immanuel. Oke? Jadi saudaraku, tema kita seperti katakan Pak Daniel, the valley of decision. Tadi kalau saudara nggak terlambat, saudara dengar keterangan dari Ibu Christine Here. Tahun ke-14, kita selalu puasa 21 hari. Bahkan saya kagum Surabaya ini ada Prapaskah. Saya akan umumkan, itu penting saudaraku. Karena perayaan Paskah itu kebangkitan Yesus Kristus, kematian dan kembali lebih penting daripada Natal. Tidak ada perintah di Alkitab merayakan Natal, tapi yang ada merayakan Pesach, merayakan Paskah, saudaraku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari sebuah novel yang dalam Alkitab yang adalah firman Allah, yaitu kitab Rut. Nah, saudaraku, dalam kitab Rut ini pasal pertama, pada zaman hakim-hakim ada kelaparan. Famine itu lebih daripada kekacauan ekonomi. Famine kan berarti saudaraku kelaparan, bisa mati saudara. Ya. Dan Yesus sudah mengatakan sebelum kedatangannya akan ada yaitu saudara uprising. Akan ada kekacauan, akan ada chaos, ada peperangan, suku melawan suku, etnis melawan etnis saudaraku. Gempa bumi di mana-mana, kelaparan, penyakit sampar. Sudah jelas sekali. Begitu 1 Januari saudaraku, Iran sedang menghadapi, saya tahu barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Bukan dikutuk hamba Tuhan, dikutuk Tuhan. Barang siapa memberkati akan diberkati. Kita lihat sebagai contoh, ada badai yang sangat hebat namanya badai Byron. Itu aku jangan percaya itu Tribun News, jangan percaya ya. Di situ katakan kota-kota Israel hancur. Ada yang hancur, Gaza saudara. Tetapi Israel mengalami air berlimpah-limpah. Sampai yang bagian selatan itu Negev, itu banyak wadi. Wadi itu apa? Bekas sungai zaman purba yang kering. Itu sekarang sungainya mengalir saudara. Sementara nggak sampai 2000 km, Iran mengalami kekeringan hebat. Saking kacaunya sampai 1 Januari terjadi demo besar-besaran saudara. Ya, demo besar-besaran untuk menentang pemerintah. Saudara, tidak ada air. Sampai ibu kota itu Teheran mau dipindahin. 10 juta orang tinggal di sana. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hidup ini adalah perjalanan. Mari kita minta the right way untuk keturunan kita dan apapun yang ada. Jangan lupa itu. Mari kita belajar di Rut pasal yang pertama. Pada zaman hakim-hakim, untuk ngerti satu ayat di sebelumnya, yaitu dalam kitab hakim-hakim yang pertama. Pada waktu itu, zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudara, kalau saya berkata menurut saya, tidak usah didengarkan. Tapi kalau saya berkata demikianlah firman Tuhan, dengarkan. Kalau cuma menurut saya itu cuma nasihat saudara. Tapi kalau firman Tuhan itu pasti terjadi. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Sebab Allah tidak bisa berdusta, Allah tidak bisa gagal. Tepuk tangan buat dia. Dan firman Allah mengatakan dengan jelas akan ada lembah penentuan, Valley of Jehoshaphat, di mana Tuhan menghakimi. Saudara, ketika orang tanya, Pak ini banjir bandang di mana-mana, ya saya bilang Tuhan murka. Amen. Tuhan murka. Bayangkan suatu di Bethlehem, Efrata. Bethlehem itu rumah roti. Saya sudah terangkan House of Fighters. Tapi Efrata itu berbuah. Amin. Ada kelaparan. Tetapi apa yang terjadi? Keluarga Elimelek mengungsi. Mengungsi ke Moab.
Kalau ini sungai Yordan, saudaraku, di situ Israel, di situ Bethlehem, Efrata, mereka melihat Moab itu Jordania sekarang, itu kok hijau ya? Berapa banyak pernah berkata, wih, rumput itu kok lebih hijau, ya toh? Saya bilang hati-hati, bawahnya ada septic tank. Lu betul saudaraku, ya betul. Jangan hidup dengan penglihatan. Sebab tidak ada raja di Israel. Padahal orang itu namanya Elimelek. Eli, my God. Melek itu raja. My God is king. Tetapi saudaraku, banyak orang cuma minta Yesus sebagai sumber berkat. Sebagai juru selamat. No, he's king. Saudaraku melanggar perintah raja, hukumannya mati. Tidak ada republik Allah. Adanya kerajaan Allah. Amen. Kalau republik itu Tuhan cuma presiden. Dan presiden bisa diturunkan, saudaraku. Presiden harus dipilih oleh rakyat. Tidak ada. Dan firman Allah mengatakan dia menyeberang ke sini. Istrinya bernama Naomi. Lalu saudara, apa yang terjadi? Matilah Elimelek. Lalu tinggal dua putranya, Mahlon dan Kilion. Ngasih nama anak, hati-hati saudaraku. Aneh sekali, orang Israel, soal keturunan Yehuda, tinggal di Bethlehem. Namanya Mahlon. Mahlon itu artinya penyakitan. Bayangkan soal punya anak dua, ya, namamu kolera dan disentri. Loh, saudara kok ketawa ya? Ini betul loh ini. Kilion artinya penuh penderitaan. Kapan ada orang bangga sekali, anak saya kasih nama Yabes, Pak, supaya diberkati. So tahu Yabes itu apa? Dijamin mendatangkan penderitaan. Nah, hati-hati loh, mungkin ada yang mau kasih nama Yabes. Satu hari saya mau berkhotbah di salah satu cabang kita di Belagio. Saya cari firman Tuhan, jawabannya agak mengecewakan. Kamu khotbah tentang Yabes. Aduh Tuhan, semua orang khotbah tentang itu bahkan dinyanyikan. Kurang keren Tuhan. Tapi ketika saya keluar dari toilet, mata saya ke kiri, ada dental clinic. Adik saya dokter gigi nih. Mana itu? Indira Kipung, ya. Saudara, bayangkan dental clinic Yabes namanya. Dental clinic yang dijamin mendatangkan kesakitan. Saudara mau pergi ke situ? Saudara tahu harga daripada unit dokter gigi itu tergantung. Makin canggih makin kurang sakitnya, saudaraku. Ya tak? Suaranya tidak mengerik, gitu enggak, saudaraku. Tidak ada suaranya tapi sembuh. Nah, saya mau beritahu saudara, hati-hati. Dan kemudian 10 tahun mereka tinggal sana. Mereka menikahi perempuan Moab. Tidak tanya Tuhan lagi. Sebab ada satu ayat ancaman. Keturunan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan 10 tahun. Tapi ini kan wanitanya. Kalau dia itu bapaknya orang Moab, tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Semua bangsa boleh, kecuali bangsa Moab. Tetapi saudara, sebab asal usulnya itu kan dari from my father. Itu hubungan incest. Berapa banyak suku-suku di Indonesia percaya mereka keturunan ibu dan anak. Hati-hati saudaraku, jangan percaya begitu-begitu. Mitos-mitos yang ngawur seperti itu. Dan kemudian tinggallah yaitu Naomi, Ruth dan Orpa. Hidup ini adalah pilihan. Amen. Your decision yang menentukan. Begitu pentingnya punya decision yang tepat. Ketika Tuhan menyuruh saya meninggalkan Surabaya. Saudaraku, itu sesuatu yang dianggap aneh dan gila dan goblok, saudaraku. Sebab diumumkan saya akan jadi pengganti gereja besar di sini. Dan di tengah-tengah revival. Tahun 89, saudaraku. Itu Surabaya Presenter luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan bilang tinggalkan, cukup waktunya 3 tahun. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya cuma berkata, yes Lord. Because He's King. Not only King, He's Lord. Lord itu pemilik, saya telah dibeli dengan harga yang mahal.
jangan pernah mengambil keputusan karena penglihatan, saudaraku, apalagi kata orang lain. Banyak orang dipimpin dengan apa? Dengan sosial media. Saudaraku, hati-hati, kita dipimpin oleh firman Allah, amen. Dan akibatnya, saudaraku, adalah kebinasaan. Tinggal Naomi yang sudah nggak punya apa-apa, semua hartanya digadaikan, saudaraku. Waktu pergi, mungkin pergi itu biayanya kan besar, dan digadaikanlah, dikuasai orang lain. Saya nggak tahu keadaan saudara. Mungkin 2025 ini ada orang-orang yang sudah cintai hilang dari hidup saudara, ataupun teman-teman yang selama ini bersama-sama mendukung tidak ada lagi. People come and go. Yang pasti tinggal cuma satu, Immanuel. Yesus berkata, I will be with you always until the end of time. Itu janji Tuhan. Bayangkan 2025 ada yang kehilangan harta. Kalau kehilangan cuma harta, saudaraku, nggak apa-apa. If you lose something, you lose nothing. Nothing to nothing. If you lose your health, ada yang sakit, you lose something. But you lose your character, you lose everything. Saya nggak tahu apa yang hilang dari hidup saudara 2025. Ini keadaannya pada Naomi. Mari kita lihat, saya akan ngajarin 3 jurus kungfu. Know your God, amen. Know yourself, know your enemy. Di dalam know your God, bagaimana dia menyebut Tuhan? Kita baca di dalam surat Rut itu. Dulu dia bilang, jangan panggil aku lagi Naomi. Panggil aku Mara. Naomi itu pleasant. Mara itu pahit. Tuhan, dia sebut Tuhan itu siapa? Shaddai. Shaddai yang menimbulkan kepahitan kepadaku. Aku pergi dengan penuh, tetapi Shaddai mengambilnya, aku pulang dengan tangan kosong. Shaddai telah naik saksi kepada aku. Siapa penuduh? Iblis, bukan Tuhan. Dia cuma tahu namanya, tapi tidak kenal pribadinya. Dia tidak kenal pribadinya. Dia panggil Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Shaddai itu apa? The double-breasted one. Seperti wanita yang menyusui, sepasang cukup toh. Ini 2 pasang. Itu saya masih ingat cerita daripada saudara kita Setiawan, saudara ya. Pada waktu itu anaknya dilahirkan prematur. Mulainya saya mesti cerita ini bahwa Allah kita itu berkuasa. Dia sudah pernah kehilangan keguguran 5 kali. Yang 2 kali paling menyedihkan, sudah 7 bulan. Sehingga dia bilang, no way aku punya anak. Dan waktu saya berjalan di samping daripada Lira, saya bilang, Lira, kandunganmu bukan kuburan. Ketika saya katakan kandunganmu bukan kuburan, dia kaget. Loh Om, saya nanti lagi mengandung, saya tidak mau loh Om, saya tidak mau. Kandunganmu bukan kuburan. Benar-benar saudaraku dia hamil, dan untuk dia bed rest, tiba ke Singapura. Ditangani oleh Tuhan, itu Allah yang menyediakan, Yehovah Yireh. Yirah atau Yireh artinya yang menyediakan. The God that sees, jauh ke depan. Dan di situ ada seorang dokter wanita ahli prematur. Dan anak ini waktu lahir saudaraku tinggal cuma segini loh. Sampai masuk koran saudara. Cuma ada masalah. Masalahnya itu tidak bisa terima asupan apapun keluar kecuali air susu ibu. Lah baru 7 bulan. Keluarnya sedikit. Om. Ya apa nih Om? Dari Singapura. Nama anak dikasih nama Precious. Saya tambahin namanya Precious and expensive Om. Ini bagaimana? Loh, namanya itu Shaddai. Aku tidak tahu pokoknya atas sebelah kita. El Shaddai, tolong anakmu. Ternyata saudara, ternyata betul-betul Tuhan Allah Israel itu hebat. Ada ibu Yahudi Amerika kelebihan air susu. Harus dikeluarkan kalau tidak jadi cancel saudaraku. Dan anak ini, saudaraku sekarang sudah besar ya, sudah 17 tahun. Rambutnya keriting kayak Yahudi.
Bapak Cino kok saudaraku rambutnya kenceng. Itu keritingnya Yahudi saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah yang ajaib. Beritahu kiri kanan, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Lalu dia pengertiannya terlambat. Karena itu saya bilang kita masuk pertama itu iman. Amin. Kita masuk dengan iman. Percaya Tuhan tidak membiarkan. Kedua, kita masuk ini firman. Ada pembacaan Alkitab setiap hari. Ada bimbingan puasa tentang kesetiaan Tuhan pada Abraham dan Abraham pada Tuhan. 21 hari. Firman penting. Saudaraku, jangan masuk tanpa firman. Ya, kamu akan tertipu. Ketiga, satu lagi, perlu teman. Teman paling baik cuma satu, Yesus. Tapi Tuhan kirimkan teman-teman yang baik. Katakan iman, firman, teman. Ibu saya baru jadi Kristen ketika sudah habis-habisan ditipu tukang ramal. Ayo coba-coba ke gereja. Loh mami gimana biasanya? Ya cuma ditipu tukang ramal. Udah saudaraku, saya mengantar mami ke gereja. Dan kita dalam keadaan sangat buruk. Nanti enggak usah makan soto ya. Saya suka dari gereja makan soto. Buat kolekte katanya. Dia belum malah ke gereja. Ini loh berkat anak soleh. Saya ngantar ibu saya, di depan saya ada wanita cantik. Tapi penasaran aku. Dia tidak melirik aku sama sekali. Sekarang jadi istriku kau. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Para pemuda, kalau dikejar cewek malah kita lari kan? Tapi kalau ada yang bikin penasaran, kejar dia. Loh ini pesan awal tahun. Haleluya. Saudara, jadi kuncinya adalah apa yang dilakukan oleh Ruth. Ketika itu bertiga nih sudah bangkrut, tidak punya apa-apa, tangis-tangisan, banyak utangnya. Lalu dia bilang, anak-anakku, my daughter, pulanglah ke rumah ibumu. Berarti bapaknya udah nggak ada, saudaraku. Rupanya di sana semua umur pendek, saudara. Pulang ke rumah ibumu. Lalu Orpa memeluk dia dan pergi. Dan saudara tidak pernah membaca nama Orpa lagi sepanjang seluruh Alkitab dan sampai sekarang. Tapi Ruth, jangan paksa aku meninggalkan engkau. Dia berpaut pada Naomi. Jangan paksa aku meninggalkan engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Your nation will be my nation. Bangsamu akan jadi bangsaku. Allahmu akan jadi Allahku. Di mana kau dikuburkan, di situ aku juga akan dikuburkan. Saudara, be decisive. Jadilah mengambil keputusan. Tapi keputusan yang benar. Haleluya. Ini Pak Andi kalau dengar saya khotbah langsung dia punya 100 podcast, saudara. Mister Kreatif ini, saudara. Nah, saudara tahu keputusan itu dia mungkin tidak nyangka itu merubah sejarah dunia. Ketika Maria di malaikat datang, yang bikin cerita Natal ojo ngawur. Itu semua tadi dari kartu Natal. Tidak ada, cuma 3 dan bukan di kandang, semua di rumah. Amin. Saudaraku, malaikatnya juga bukan nona kecil pakai kacamata gitu, saudaraku. Pahlawan, bala tentara Allah. Mereka melihat kerajaan sorga, saudaraku. Di depan mata mereka lihat bala tentaranya, suruh nyembah rajanya, saudaraku. Dan Ruth betul-betul dia tidak pernah tahu. Dia bukan cuma, saudaraku, punya masa depan, tetapi dia masuk dalam kekekalan. Saya baca Injil Matius, ada nama Ruth. Saudaraku, bukan lagi perempuan Moab. Dia menjadi nyonya besar. Istri pada Boas. Dia jadi tai-tai. Nyonya besar, saudaraku. Dan menurunkan raja-raja. Dari menikahnya lahirlah Obed. Dari Obed jadi Isai. Isai jadi David. Dari David lahir Joseph sampai Yesus Kristus. Wow.
Hati-hati dengan decision yang saudara ambil. Waktu Tuhan berkata tinggalkan Surabaya, pergi ke Bali. Kalau sekiranya saya bilang, Tuhan saya pikir-pikir dulu yang benar aja Tuhan. Yang benar aja. Pergi ke satu tempat saya enggak tahu. Ya, saya cuma kenal 1-2 orang di situ. Saya cuma jawab, yes Lord. Saya belajar dari Ruth. Itu namanya komitmen. Kenapa enggak banyak orang mau menikah? Takut komitmen. Di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Amin. Jadi kunci pertama, be decisive. Keputusan terbaik saya ambil adalah menikahi istri saya. Tapi yang lebih baik lagi menyerahkan diri pada Yesus. Malam Natal 46 tahun yang lalu. Haleluya. And I never look back. Saya bersyukur. Padahal saudaraku waktu saya usia 14 tahun. Saya dapat kesempatan untuk menerima Yesus. Saya sedang pertimbangkan. Dan 14 sampai 28 hidupnya banyak ngawurnya saudara. Tetapi ketika saya menyerah diri pada Tuhan. Padahal asalnya gagal total. And here I am. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan waktu mereka kembali ke Bethlehem. Mulailah musim menuai jelai. Orang melihat kegelapan, saya lihat harvest. Saya lihat harvest. Saudaraku, kita lihat harvest. Saudara lihat itu. Di mana Orpa? Ya, dia tenggelam saja. Hati-hati dengan keputusan yang saudara ambil. Pilih hari ini kata Musa, aku minta langit dan bumi jadi saksi. Pilih kehidupan. Kehidupan atau kematian, pilih kehidupan. Mau pesta atau pohon kematian? The choice is yours. Feasting or fasting? Keputusan ada pada Anda. Tapi Esra seorang ahli kitab. Dia mempermaklumkan puasa. Aneh kan? Om Esra, kita kamu jalan jauh kok malah suruh puasa. Diam kamu. Kita mohon kepada Tuhan untuk kirim malaikat. Sebab kalau pakai tentara, saudaraku, ya nanti mungkin perang atau apa. Tetapi kalau mengandalkan Tuhan, tidak pernah rugi, tidak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tetapi orang biasanya baik pada mertua yang kaya. Ya kan? Tapi ini mertua sudah kepahitan. Tidak punya apa-apa. Dan nanti kalau ada yang menebus, seluruh cerita ini tentang penebusan. Ini gospel perjanjian lama saudaraku. Redemption. Penebusan itu Gaal, katakan Gaal. Penebusnya namanya Goel. Kinsman Redeemer. Ada satu firman Tuhan, cara Tuhan, yaitu keluarga terdekat mesti menebus. Supaya properti tidak jatuh ke tempat keluarga lain. Dan Tuhan sediakan. Mari kita lihat Rut pasal 2 ayat pertama. Tuhan selalu menyediakan. Boas ini artinya cekatan. Cepat. Cekatan. He's a mighty man of wealth. Ada sanak dari keluarga Elimelek. Namanya Boas. Sayang bahasa Indonesia kaya raya. Kaya raya belum tentu mighty man of wealth. Dia cuma kaya aja saudaraku. Ya, saudaraku mighty, gibor. Jadi saudaraku dia seorang yang kita tahu ayahnya adalah salah satu Mossad zaman dulu. Namanya Salmon. Ibunya namanya Rahab. Ada pelajaran di sini. Rahab ini dulunya pelacur. Tapi kemudian dia memilih untuk berpihak pada Israel. Dia adalah bangsa Kanaan. Dan akibatnya seluruh keluarganya diselamatkan. Bahkan dia dinikahi oleh Salmon, saudaraku. Dan kita tahu latar belakang boleh buruk. Tapi yang penting sekarang dan masa depan. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Saya ulang ya, masa lalumu, so your past doesn't determine your future.
Rahab di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan wanita yang paling beriman. Pria juara 1 Abraham, tapi wanita juara 1, kaget saudaraku, adalah Rahab. Karena dia mengambil keputusan yang sangat berani. Dia cuma mendengar, aku telah mendengar bagaimana bangsamu membinasakan raja-raja yang raksasa, Raja Basan dan semuanya. Hati kami telah meleleh mendengarnya. Dia membuat keputusan yang benar. I choose the God of Israel. Amen. Haleluya. Dan sementara Elimelek mengalami kebangkrutan habis-habisan, Boas mengalami kemakmuran yang luar biasa. Kalian jelas sekali, never ever leave Bethlehem. Jangan pernah meninggalkan Kristus. Jangan pernah meninggalkan persekutuan kita. Jangan pernah. Saudaraku, jangan pernah. Jangan pilih Moab. Pilih the God of Israel. Meskipun semua orang nama Elimelek, tapi Tuhan bukan raja buat dia. Tuhan itu cuma ban serep. Tuhan adalah raja. Dan keputusannya itu adalah kata akhir. No negotiation. Never ever leave Bethlehem. Never. Apa itu Bethlehem, Pak? In Christ. Di dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya. Amin. Lalu yang kedua, kuncinya sederhana. Be diligent. Jadilah rajin. Jadilah rajin. Saya pernah cerita ini. Saya kan dulu kontraktor. Tukang saya yang bagian upworking bikin benangan itu supaya lurus tajam itu, namanya memang rajin. Anaknya bersih, necis, tidak pernah utang pada saya. Ada mandor saya kan, ada pengawas. Yang lain itu kalau tidak ada mandor, kempus. Si rajin datang paling pagi, pulang paling akhir. Sekarang saya dengar sudah jadi kontraktor. Dari tukang jadi mandor, jadi kontraktor. Sebab rajin. Amin. Sebab apa? Rajin. Saudara, saya sering memberitahu pada ibu-ibu yang cari menantu. Cek bangunnya jam berapa. Loh tenang. Kalau bangunnya siang, ngajak melarat. Loh betul saudaraku. Satu hari ada testing. Mama saya bilang gini. Gini ya, nanti mami takut kamu tinggal lagi yang lain loh. Nggak cocok gimana mam? Coba jangan bilang sama Vivi ya. Kita datang 6:30 ke rumahnya. Jangan bilang. Oh oke. Ya sudah. Saya boncengkan naik motor sampai depan rumah. Dia sedang main bass saudaraku. Ngebasi maksudnya. Ngebasi sofa. Sudah necis. Ya, seperti saya lihat dia selalu necis kan. Lu jam 5 bangun. Necis. Misalnya dia keluar dengan parabola. Advokat di sini, tomat di sini, jeruk nipis di sini, tomat bunder di hidungnya. Mami kan bilang, iki arek wedok apa ondel-ondel. Tapi mama saya bilang, pastikan yang ini ya, jangan yang lain. Woi, tepuk tangan bagi anak kita. Be diligent. Dia kerja dari pagi sampai malam. Dia ngikuti jalan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia kebetulan berada di ladang daripada Boas. Perkataan itu bahasa Inggris HEP ya, HAP. Jadi happen to be, ya toh? Saudaraku, kebetulan she happen to come in the part of the field of belonging to Boas. Dia enggak tahu. Cuma dia lihat, wah ini kok ladang ini bagus ya ini. Dan dia memungut jelai. Rajinnya luar biasa. Orang kalau rajin, saudaraku, biasanya rajin itu kalau baru masuk kerja. Sapu baru menyapu lebih bersih. Itu carmuk namanya, cari muka. Tetapi coba cek saudaraku. Ya, sekarang ada CCTV lagi. Nah saudaraku, Boas datang dia berkata, Tuhan memberkati kalian.
Yang keluar bukan maki-maki, saudaraku. Ada seorang konglomerat sangat terkenal di Jakarta, punya beberapa hotel di Bali. Kontraktornya teman saya. Waduh, yang keluar itu caci maki. Kotoran manusia, tinja, anjing, babi, 3 kata. Jadi itu untuk breakfast setiap orang dimaki-maki dengan 3 kata itu. Tapi lain dengan Boas. Tuhan memberkati engkau. Tuhan kira menyertai kamu. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Saling memberkati. Saudara yang kasih, firman Allah mengatakan Boas melihat ada seorang yang paling rajin dari yang lain. Sebab yang lain itu begitu mandornya enggak lihat, pura-pura sembunyi di bawahnya pohon. Yang satu ini kerja tanpa berhenti. Siapa dia? Oh, itu menantu daripada Naomi, orang Moab. Orang Moab, ya. Tapi dia sangat hormat sama orang tuanya. Berkat anak soleh. Ngantar pertama kali ke gereja ketok hari iki. Dia sama sekali tidak mau lihat saya. Mencekno dulu saudaraku. Tapi bikin aku penasaran, ya kan? Lalu saya cari jalan untuk dekati dia. Adik saya naksir adiknya. Saya pura-pura cari adik saya. Begitu ceritanya, saudaraku. Dapatkan ceritanya di apotek-apotek terdekat. Dari mana perempuan ini? Ya, perempuan Moab. Tetapi kemudian sini, rupanya jarak umurnya lumayan. Anakku, sudah tidak usah kerja tempat lain, kerja di sini aja. Sebab saudaraku, orang kaya itu mesti murah hati. Tidak boleh dihabiskan semua. Saudara, ya. Kalau ada calon menantu medit, wes suruh eliminasi. Nanti anakmu kalau suaminya murah hati serasa Imlek setiap hari. Ada angpau dan bakpao. Dan aku beritahu pada pegawaiku laki-laki tidak ganggu kamu. Tidak disebutkan tentang cantiknya, tentang hidungnya mancung atau tidak. Cuma dikatakan reputasinya. Tidak pernah mengejar laki-laki. Tua maupun muda. Tidak pernah. Dia berubah, saudaraku. Dia menjadi orang yang berbeda. Sebab dia mau mengejar untuk berlindung di bawah Allah Israel. Be diligent. Yang pertama, be decisive. Kedua, be diligent. Saudaraku, ada yang ketiga. Yang ketiga di dalam pasal ketiga. Be submissive. Ini kunci luar biasa. Ini yang menyebabkan Maria jadi hebat. Malaikat muncul. Dia bilang, Shalom Maria. Bukan shalom, sebenarnya dia bilang, Charis, kasih karunia. Saudara, dan diberitahu, kamu akan mengandung. Dan anak yang kamu lahirkan, itu adalah Kudus, putra Allah. Dan kepadanya akan diberikan tahta, nenek moyangnya itu David. Dan dia akan berkuasa, yaitu atas bangsa Israel. Dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Pada saat itu, Maria bilang, Om malaikat, aku nih disentuh aja enggak pernah. Saya dengar cerita dari papa mama saya. Mama saya itu dididik secara Chinese, papa itu secara Londo, saudaraku, HBS. Satu hari dia cium ujung jari, kayak zaman itu Ariati tuh. Mama saya takut hamil, saudaraku. Betul, rumah engkong saya itu ada untuk pria dan wanita kayak WC gitu, saudaraku. Nah, saya mau beritahu saudara, dia diberitahu. Ketika nanti selesai menuai, selesai mengirik, sudah menuai sudah, diirik ya. Jelainya diirik. Ketika dia sudah puas makan, dia sudah minum, dia akan tertidur. Kamu di kakinya, bukan di sampingnya loh, bukan menggoda secara seksual. Di kakinya minta perlindungan. Sebab dia adalah Goel bagi kamu. Minta Gaal, minta redemption, minta penebusan, minta ditebus. Pagi-pagi Boas kaget. Ada wanita di kakinya. Dan dia lihat itu adalah Ruth. Dan Ruth berkata, please, tebus kami.
Dan dia berkata, oke, cuma ada yang lebih dekat. Aku keluarga yang lebih jauh, ini yang ada keluarga lebih dekat. Aku tahu aturan. Kalau calon menantu tidak tahu aturan, eliminasi juga. Amin, saudaraku. Mertua belum makan, bisa makan sendiri. Nyonyo itu. Ini rupanya banyak pengaruh untuk menantu nih, saudaraku. Lalu kemudian ketika dia pulang, "Ma, aku sudah lakukan perintah mama." Mamanya bilang, "Mandi, pakai pakaian bagus, beruraplah, pakai pakaianmu paling bagus." Saudara yang kasih, apa yang terjadi? Kalau orang itu ngomong, dia bisa dipercaya. Apa sih itu bonafit itu? Dipercaya karena karakter. Bonafide. Amin. Haleluya. Dia tuh kalau janji dipenuhi. Salah satu ukuran daripada bintangnya adalah, saudaraku, memenuhi janji sekalipun rugi. Memenuhi janji sekalipun rugi. Ya, hitungannya bukan untuk rugi, tapi apa menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam pasal yang keempat ini puncaknya adalah be blessed, diberkatilah engkau. Jadi 3 langkah. Pertama itu be decisive, ambil keputusan yang benar. Ada banyak saudara hari ini ada di persimpangan jalan. Ada jalan yang sempit menuju hidup. Ada jalan lebar yang lebih gampang, yang menuju kematian. Choose life. Kuhadapkan kepadamu langit dan bumi jadi saksi. Kutuk atau berkat. Kehidupan atau kematian. Jadilah diberkati. Dan singkatnya itu, saudaraku, pertemuan mereka ada di, yaitu pintu gerbang kota. Dan orang yang seharusnya menebus, dia bilang tidak bisa. Soalnya aku tidak mau menikahi perempuan Moab. Ini merusak keluargaku. Tetapi Boaz tidak demikian. Saudaraku, Boaz itu mighty man of wealth. Dia bisa dapat Miss Israel. Paling jelek Miss Efrata atau Miss Bethlehem lah. Tetapi sesuai firman Tuhan, dia menurut untuk menikahi Ruth. Ruth artinya friendly. Saudara, kalau mau punya friend, must be friendly. Ada teman kita, mamanya bilang, "Kamu ya jangan punya teman, rugi, mesti traktir." Mama saya, ini ya, umurnya sama dengan saya. Mama saya bilang gini, meskipun kita bukan orang kaya, jangan pernah makan sendiri. Kalau perlu pegawaimu, supirmu suruh makan bersama kamu. Hidup ini harus berbagi. Kira-kira yang sugih yang mana? Akhirnya tapi, saudaraku, dia sangat murah hati. Dia selalu memberkati Boaz ini. Kemudian dia menikahi Ruth. Dan saat itu para perempuan di Bethlehem, mereka gempar. Pasti banyak yang naksir, banyak yang patah hati lah, si Boaz kok milih si Ruth. Tapi mereka mengucapkan berkat. Kiranya wanita yang masuk ke rumahmu itu seperti Rachel dan Leah yang membangun Israel. Katakan haleluya. Amen. Lalu si Naomi, jangan panggil aku marah. Dia menggendong Obed. Dan hatinya terhibur, saudaraku. Wanita yang menantumu itu lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Sementara tetangga kita ngajari perempuan itu otaknya cuma separuh. Tapi mungkin di sini ada Ruth yang kau kehilangan, engkau tidak dipandang. Ada kabar baik buat kamu. Ini bukan dongeng, ini sejarah. Ini sejarah, history, tapi tentang his story, Jesus. Jadi dari lagu yang kita nyanyi tadi, firman-Mu adalah pilihanku, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya. Know your God. Haleluya.